Shalom, haleluya, puji Tuhan, bersyukur kita bisa bertemu pada pagi hari ini di dalam renungan harian Sword Generation Ministry. Dan pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dan saya beri judul Suka Melayani. Pada renungan pagi hari ini saya masih membahas mengenai 5 kriteria orang percaya yang memiliki benih ilahi. Kalau di renungan saya yang sebelumnya saya beri judul Mengasihi Musuh, bermodalkan salah satu kriteria yaitu memiliki hati yang lembut serta mudah ditegur. Maka pada pagi hari ini saya akan beranjak ke kriteria yang lain yang berikutnya, yaitu orang percaya yang memiliki benih ilahi, apabila ia seorang hamba Tuhan, maka ia sangat suka melayani tanpa menolak atau beralasan. Perlu saya tekankan bahwa 5 kriteria yang saya bahas ini bukan hasil pemikiran saya sendiri, melainkan berdasarkan apa yang Bapak Gembala sampaikan dan ajarkan kepada kita semua dalam seri khotbah beliau di ibadah raya hari Minggu. Nah, hamba Tuhan tidak selalu identik dengan pendeta atau pelayan Injil saja. Namun kita semua, orang-orang yang mengenal Tuhan, apalagi yang sudah bertahun-tahun mengiring Tuhan dengan setia, sebenarnya kita juga disebut sebagai hamba Tuhan. Mengapa? Karena sesungguhnya pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga kita sudah mengabdikan diri kita kepada Tuhan, di mana artinya kita adalah hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang melayani juga bukan saja berbicara mengenai orang-orang yang selama ini melayani dalam tatanan liturgi gereja, atau mungkin yang duduk dalam posisi tertentu di dalam sebuah struktur organisasi gereja. Namun sesungguhnya kita semua para hamba Tuhan, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, itu adalah pelayanan. Ingat kembali dalam Kolose 3:23 yang berkata bahwa segala sesuatu yang kita perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah saudara, berbicara mengenai pelayanan tentu lekat kaitannya dengan tanggung jawab. Maka dari itu kriteria yang Bapak Gembala ajarkan adalah orang yang memiliki benih ilahi, apabila ia seorang hamba Tuhan, maka ia sangat suka melayani tanpa menolak atau beralasan. Orang yang tidak mau bertanggung jawab dapat mengemukakan ribuan alasan untuk menolak, karena memang alasan itu bisa dibuat dan rasanya tidak terlalu sulit juga untuk membuat sebuah alasan. Bentuk tanggung jawab mungkin mudah diidentifikasi ketika sesuatu itu sudah terjadwal secara terstruktur. Seperti contoh, jadwal renungan harian seperti ini, itu sudah terjadwal. Kemudian jadwal pelayanan di hari Minggu yang mengambil bagian dalam worship, leader, singer, pemain musik, semua sudah terjadwal sebagai pelayan liturgi. Mudah dinilai dan dilihat. Jika seorang tidak memenuhi jadwal, maka bisa kita bilang bahwa ia tidak bertanggung jawab. Namun bagaimana jika bentuk pelayanan itu bukan sesuatu yang struktural atau terjadwal seperti itu? Karena pelayanan, sekali lagi, bukan hanya urusan liturgi gereja saja, namun juga bagaimana bentuk tanggung jawab kita masing-masing di rumah sebagai ayah, ibu, suami, istri, anak, atau kita di lingkungan usaha atau pekerjaan kita. Sudahkah kita pikirkan itu juga sebagai bentuk pelayanan di mana seharusnya itu adalah hal yang kita sukai? Apakah kita sudah menjadi orang yang suka menebar benih baik kepada orang lain, siapapun itu yang kita temui, sebagai bentuk pelayanan kita? Atau malah kita menjadi sumber toksik dalam hubungan kita dengan orang lain? Karena apabila kita tidak bisa melakukan sesuatu pelayanan seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam lingkungan kita, maka sama saja itu kita menolak ataupun beralasan untuk tidak melakukan pelayanan tersebut, padahal kita hamba Tuhan. Mari kita mulai belajar bertanggung jawab karena kita ini hamba Tuhan.
Apakah saudara memiliki benih ilahi dari satu kriteria ini atau tidak, hanya Anda yang dapat menjawab. Dan terlebih Tuhan sudah tahu jawabannya. Jadi jangan bohongi diri kita sendiri, lakukan yang terbaik, jadilah hamba Tuhan dengan kualitas terbaik selama kita masih hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami orang-orang yang percaya, kami para hamba-hamba-Mu Tuhan, orang-orang yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami rindu hidup kami Tuhan menjadi terang dimanapun kami berada, karena kami percaya itu juga adalah bentuk pelayanan yang dapat kami lakukan Tuhan. Bukan soal hal besar atau kecil, tetapi kami rindu melakukannya Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu Roh Kudus, mampukan kami, berikan kami kekuatan di tengah setiap tantangan yang kami hadapi, di tengah-tengah pelayanan kami Tuhan. Kuatkan iman kami, biar kami boleh tetap konsisten, konsekuen, dan berkomitmen Tuhan, untuk kami boleh terus melayani Tuhan dimanapun kami berada. Dan biarkan hidup kami menjadi cerminan bagi orang-orang lain dan bukan menjadi batu sandungan Tuhan. Saya percaya Tuhan Kau akan memampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, melayani Tuhan tidak perlu harus jadi pendeta. Cukup menjadi pelita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.